Hai, selamat datang kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. Nah, untuk video kali ini mungkin sesinya dibuat video yang agak santai ya. Soalnya kita nggak bisa bikin script. Gadget kita mulai dari handphone, laptop, sampai otak saya mungkin sudah mulai hang dikit gara-gara tinggal di rumah terus. Ini kita udah nggak menghitung hari berapa kita di rumah, tapi udah menghitung bulan. Ini sudah bulan ketiga saya berada di rumah aja, stay di rumah aja. Jadi saya termasuk orang yang bisa work from home. Terus untuk video kali ini Nusa Edu bakal ngebahas apa? Kita bakal membagikan informasi tentang herd immunity dan new normal yang saat ini lagi gencar-gencarnya disosialisasikan sama pemerintah. Kita mulai dari herd immunity dulu ya. Istilah ini tuh bukan serta-merta muncul ya. Ini mentang-mentang ada COVID-19 terus dimunculkan istilah herd immunity. Istilah ini tuh sudah ada sejak dulu di virologi, pandemologi itu sudah dikenal. Dan istilah ini merujuk ke kekebalan kelompok. Atau kalau kalian translate one by one, kata perkataannya itu merujuk ke kekebalan kawanan. Jadi mungkin WHO kemarin sempat menentang ini karena konsepnya itu katanya kita ini manusia bukan hewan, karena ada kata-kata herd-nya. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, kayaknya kita harus mengerti dulu deh. Siapa tahu ada di antara kalian yang belum mendengar secara rinci apa sebenarnya herd immunity itu. Nah, herd immunity adalah kondisi di mana suatu kelompok besar atau populasi ini kebal akan suatu penyakit. Nah, kalau kita searching ya, dikutip dari Euronews, herd immunity adalah konsep dalam epidemiologi. Jadi ini konsep dari epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang epidemi, yang menggambarkan bagaimana orang secara kolektif dapat mencegah infeksi jika beberapa persen populasi memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit. Jadi, kita tidak membicarakan orang per orang lagi, tapi membicarakan kelompok yang sangat besar atau kita sebutnya dengan populasi. Populasi akan dibiarkan terjangkit, jadi nggak satu orang ya, tapi banyak sekali orang dibuat terjangkit dengan suatu penyakit. Dalam hal ini tuh si virus. Dan kemudian dengan sendirinya orang-orang yang terjangkit ini akan memproduksi, tubuhnya mereka itu akan menghasilkan antibodi yang sesuai untuk melawan si virus. Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi? Akan terbentuk kekebalan kelompok karena populasi yang sudah terinfeksi ini akan kebal dengan virus yang bersangkutan. Pada akhirnya nanti, virus akan kebingungan akan menginfeksi siapa lagi. Padahal di populasi yang akan diserang oleh virus tersebut sudah kebal. Nah, ini adalah kondisi yang diharapkan dari herd immunity. Tapi sayangnya ini bukan proses yang singkat. Metode untuk mencapai herd immunity, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Cara yang pertama, vaksinasi. Cara ini yang paling aman membuat sekelompok orang kebal terhadap suatu penyakit atau virus, di mana seseorang akan disuntikkan dengan virus yang sudah dilemahkan. Jadi tubuhnya akan mengenali virus tersebut dan membentuk antibodi yang sesuai. Nanti pada saat diserang dengan virus yang sesungguhnya, maka secara singkat tubuhnya sudah bisa memproduksi imun yang sesuai. Nah, ini memang sudah dilakukan untuk berbagai jenis penyakit, dan kalian waktu kecil pasti masih ingat kan pernah disuntik waktu SD gitu. Itu adalah proses vaksinasi yang memperkenalkan tubuh kalian dengan virus-virus tertentu supaya kalian kebal. Tidak diimunisasi sendiri kan, kalian diimunisasinya bareng teman-teman. Itu gunanya untuk membentuk kelompok yang kebal terhadap suatu penyakit atau virus. Nah, selanjutnya ada cara kedua, yaitu cara yang alami. Artinya apa? Saat sekelompok orang dalam jumlah populasi yang sangat besar terinfeksi suatu virus, maka dengan sendirinya orang-orang ini akan terseleksi siapa yang bisa bertahan dari virus tersebut karena memiliki imun yang baik, dan siapa yang akan tereliminasi dari proses tersebut. Siapa yang tereliminasi yang lemah imunnya, dan
inilah yang sangat beresiko dari proses herd immunity yang terjadi secara alami, karena kita akan kehilangan banyak nyawa. Dan ingat, herd immunity dapat tercapai dengan angka 60 hingga 70% yang mampu menghasilkan antibodi yang sesuai untuk menangkal si virus. Dan apa yang terjadi dengan 40% sisanya atau sekitar 30%? Bisa saja 30% ini yang ditemui adalah kematian. Nah, lalu kenapa herd immunity ini muncul ke permukaan sebagai salah satu solusi untuk menangkal si COVID-19? Padahal kita masih belum memiliki vaksin sama sekali yang resmi dan teruji klinis bisa digunakan untuk melakukan herd immunity dengan metode vaksin. Jadi satu-satunya cara ya dengan metode alami kan, tapi itu sangat beresiko. Ini bermula ketika 1 bulan lalu Perdana Menteri Belanda mengajukan akan melakukan metode herd immunity secara alami di negaranya, dan dia meyakinkan masyarakat untuk berani mengambil resiko itu demi untuk mempertahankan kehidupan secara di lini perekonomiannya. Langkah ini pun diikuti oleh 2 negara tetangganya, Swedia dan Inggris. Tapi seperti yang kita kemukakan tadi bahwa langkah ini tuh sangat beresiko. Sampai saat ini Swedia melaporkan baru 7% dari angka yang terjangkit yang bisa menghasilkan antibodi yang sesuai. Dari 33.000 kasus positif sudah dilaporkan 4.000 yang meninggal, berbanding dengan yang sembuh sekitar 4.000 juga. Nah, sementara di Belanda dan Inggris hasil yang sama juga diperoleh, bahwa presentasi yang berhasil menumbuhkan imun di populasi yang terjangkit virus ini masih sangat sedikit dan angka kematiannya semakin tidak terkontrol. Sekarang, apakah langkah ini juga akan ditempuh di Indonesia? Secara kebijakan tentu tidak. Indonesia punya populasi yang sangat besar dan ternyata pemerintah juga punya langkah sendiri yang sekarang disebutnya sebagai new normal. New normal di Indonesia, kalau saya mendengarnya pertama kali mikir ini seperti herd immunity yang dikasih label baru, cover baru saja, karena ujung-ujungnya kita akan keluar rumah, berinteraksi dengan virusnya, berdamai dengan virusnya. Itu kata-kata kita di Indonesia, mari hidup berdampingan dengan damai dengan si virus. Jadi sepertinya memang kita akan menuju ke herd immunity. Tapi kalau kita mencoba berpikir lebih jauh, new normal yang akan kita laksanakan sepertinya sedikit berbeda. Herd immunity akan membebaskan populasi sebanyak-banyaknya terpapar oleh virus. Tapi kalau new normal, sebenarnya kita masih dalam kondisi yang terkontrol. Kalian boleh keluar rumah, melaksanakan pekerjaan, pergi ke sekolah, ke kantor, dan sebagainya, ke pasar, silahkan. Tapi mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Kalian harus menggunakan masker, bawa hand sanitizer kemana-mana. Kalau memasuki suatu ruangan, please cuci tangan. Seperti itu. Artinya kalian meminimalisir, berusaha seminimal mungkin bisa terpapar dengan si virus. Artinya kita menghindari yang namanya herd immunity. Jadi, kalau saya bisa sarankan melalui video ini, pintar-pintarlah. Kalau kalian mau keluar rumah, jangan sampai kita ada di grade ya udahlah, saya terpapar nggak apa-apa, karena ini penyakit ini masih sedikit sekali riset yang bisa kita ketahui tentang virus ini. Nggak ada jaminan juga kalau ketika kita sudah terpapar virusnya bakal kebal. Buktinya masih ada orang yang kembali terpapar setelah dinyatakan negatif dari COVID-19. Bahkan ada yang meninggal setelah dinyatakan sembuh. Jadi cari aman saja lah, dan biar kita nggak jadi tumbal dari proses herd immunity yang berlangsung secara alami. Nah, sebelum menutup videonya, hitung-hitung bantu pemerintah buat mensosialisasikan apa yang dirancang. Ini kita tampilkan ya, tahapan new normal yang dipersiapkan pemerintah. Jadi ada 4 fase. Fase pertama per tanggal 1 Juni 2020 katanya dilakukan protokol perlindungan kepada pegawai karyawan, terutama yang BUMN dan industri yang memang nggak bisa nih melakukan WFH. Terus fase 2 keesokan harinya cuma berbeda 1 hari di 2 Juni 2020, katanya
sektor jasa dan retail termasuk pusat perbelanjaan akan boleh dibuka. Jadi mall, pasar itu sudah boleh dibuka di tanggal 2 Juni 2020. Nah, kemudian fase ketiga ada di tanggal 8 Juni 2020 di mana sekolah juga sudah boleh dibuka. Tapi fase ketiga ini bisa dilakukan kalau fase pertama dan kedua itu bisa berlangsung baik tanpa ada lonjakan pasien yang harus dirawat di rumah sakit akibat COVID-19. Nah, selanjutnya pada tahap keempat ini agak jauh jaraknya di tanggal 29 Juni 2020 diharapkan sudah berjalan dengan normal, bahkan tempat ibadah pun sudah bisa dibuka. Jadi kalau dari sisi tempat ibadah terakhir ada di fase keempat. Selanjutnya ada di fase kelima akan dievaluasi fase 4 dan seluruh sektor, sehingga pada awal Agustus semua orang sudah terbiasa dengan kehidupan new normal menggunakan masker dan tetap bekerja di luar. Kata Pak Presiden sih produktif di tengah serangan COVID-19. Apa sih istilahnya? Pokoknya kita katanya harus tetap produktif meskipun dalam kondisi seperti ini. Skepo juga nih, untuk new normal gak semua daerah se-Indonesia disapu rata ya pelaksanaannya. Kita mulai dari daerah yang paling minim jumlah yang tertular dan yang meninggal yang sudah dilaporkan. Jadi untuk sementara baru 4 provinsi. Mungkin itu dulu ya sesi diskusi lepasnya. Maaf nih kalau misalnya pembicaraannya acak adul atau kesana kemari, kitanya nggak bikin skrip apa-apa. Cuman menurut kami ini perlu untuk disampaikan dan perlu untuk disosialisasikan, dan sangat penting juga untuk mengingatkan bahwa ketika kalian sudah memasuki fase new normal, please tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan dengan benar. Oke? Sekian dulu. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu selalu terhubung dengan channel ini. Jangan lupa juga untuk klik like kalau kamu suka video ini, dan tentunya share ke teman-teman kamu agar yang lain juga tahu apa yang harus dilakukan ketika memasuki new normal yang sudah di depan mata. Sekian dulu, sampai jumpa.